Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini ibu akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 6, subtema 4 ya. Kita sudah memasuki subtema terakhir. Subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baiklah anak-anak, diawali dengan membaca teks berikut ini. Yuk kita baca dulu yuk. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, kita lanjut ke pertanyaan di bawah ya. Apakah kalian masih ingat dengan penggunaan kalimat tanya? Tentunya masih ingat ya. Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Pasti bisa ya. Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Nah, di dalam kolom ini kita pilih dan lingkari ya. Kata tanya yang dapat digunakan yaitu kata tanya siapa, di mana, kapan, dan apa ya. Baik, kita lanjutkan ke bawah ya, ke halaman 177. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman 177. Kita akan mencoba membuat pertanyaan yang jawabannya sudah ada di sana ya. Kata kuncinya adalah kata yang bercetak tebal. Contohnya, Ibu beri contoh nomor 1 ya. Kita akan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan ayah Dayu ya jawabannya. Ayah Dayu berarti itu adalah seseorang ya, berhubungan dengan nama orang juga. Jadi kata tanyanya kita akan gunakan siapa berarti ya di sana. Nah, kalimat pertanyaannya kita bisa buat dengan kalimat seperti ini. Siapa yang menanam buah dan sayur? Nah, pakai huruf sambung. Jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf besar dan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya ya. Selanjutnya nomor 2, kata kuncinya adalah setiap hari. Setiap hari berhubungannya dengan waktu. Kalau berhubungan dengan waktu, maka kata tanyanya kita gunakan kapan. Nah, kalimat pertanyaannya, kapan semua tanaman disiram? Nah, jangan lupa tanda tanya. Nomor 3, kata kuncinya adalah Dayu ya. Dayu adalah nama orang. Seperti nomor 1, kita akan menggunakan kata tanya siapa di situ ya. Berarti kalimat pertanyaannya adalah siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jangan lupa pakai tanda tanya. Nomor 4, kata kuncinya adalah di belakang rumah. Berarti itu menunjukkan tempat ya. Kalau menunjukkan tempat, kata tanyanya kita gunakan di mana ya. Jadi kalimat pertanyaannya adalah di mana ayah menanam buah dan sayur? Nah, itu ya, jangan lupa pakai tanda tanya di belakangnya. Satu lagi yaitu nomor 5, kata kuncinya adalah Ibu Dayu. Seperti nomor 1 dan nomor 3, berarti itu menunjukkan orang ya. Jadi kata tanyanya kita gunakan siapa ya. Maka kalimat pertanyaannya adalah siapa yang memetik buah yang masak? Nah, itu jawabannya adalah Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Nah, anak-anak salin di buku tema masing-masing ya. Setelah itu, kita lanjutkan ke halaman 179. Kalian perhatikan di sana ada gambar A, B, dan C ya. Pertanyaannya, karya di hiasan A, bahan yang digunakannya adalah kira-kira apa ya anak-anak? Di sana kalau kita lihat, bahan yang digunakannya adalah plastik ya, plastik atau kantong kresek. Yang B, karya hiasan. B, bahan yang digunakannya adalah pita ya. Kemudian satu lagi yang C, bahan yang digunakannya adalah kertas lipat. Ya, kalian tulis di buku tema masing-masing ya.
Setelah itu, anak-anak, kita langsung membuka ke halaman yang matematika ya, 183 dan 184 ya. Kita di sini akan mencoba membandingkan dengan memberikan tanda lebih besar yang bisa dibentuk huruf B, lebih kecil yang bisa dibentuk huruf K, dan sama dengan. Kita coba nomor 1 ya. Nah, di sana sudah jelas 5 kilogram apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari 1 kilogram. 5 dan 1 bandingkan ya, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Silahkan diisi ya. Kemudian nomor 2. Kalau nomor 2, karena satuannya berbeda, di sini ada ons dan kilogram ya. Di situ ada buah dukuh ya, kalau nggak salah itu buah dukuhnya 25 ons. Kita akan rubah dulu ke dalam satuan kilogram ya. Jadi sama, nanti satuannya adalah kilogram. Atau kalian mau merubah yang kilogram ke ons. Jadi nanti sama-sama ons satuannya. Yang penting satuannya harus sama dulu ya. Kalau kemarin menurut rumus 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, biar gampang kita ikuti dan dirubah ke dalam ons saja ya. Karena kalian pasti udah bisa nih. Kalau 2 kilo sama dengan berapa ons tuh kira-kira ya? Nah, benar ya. 2 kilo berarti 20 ons. Nah, sekarang karena satuannya sudah sama, maka kalian bisa membandingkan. Apakah 25 ons lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 20 ons? Silahkan diisi ya. Kemudian yang nomor 3 kita rubah dulu sama. Yang 4 kg kita rubah menjadi satuannya ke ons. Jadi 4 kg sama dengan 40 ons. Nah, ini kebetulan nih angkanya sama ya. 40 ons, titik-titik 40 ons. Kira-kira tandanya apa ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Silahkan kalian isi ya. Nomor 4. Dilihat nomor 4. Itu juga kita rubah ke dalam ons sama ya yang 2 kilogramnya. Berarti kita bandingkan 50 ons. Yang 2 kilogram sama dengan 20 ons ya. Terus kita bandingkan 50 ons apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 20 ons. Nah, itu ya anak-anak. Satu lagi nomor 5, ya kita rubah juga yang 3 kilogramnya ke dalam ons ya. 3 kilo sama dengan 30 ons. Nah, ini kebetulan sama angkanya, jadi tandanya mana yang tepat ya. Kalian isi sendiri ya. Setelah mengisi bagian matematika, kalian hanya menuliskan bagian mana, materi yang bagian mana yang paling kamu sukai hari ini, atau kalian masih kesulitan untuk materi yang mana, silahkan ditulis dalam kolom halaman 184 dan 185 ya. Oke anak-anak, kita memasuki pembelajaran keempat ya. Di sini ada teks. Nah, kalian baca dengan ayah bunda di rumah ya teks tersebut. Nah, setelah membaca teks, kita akan mengerjakan latihan menyusun kata ya menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, tetapi disusun dalam huruf sambung ya. Jangan lupa untuk huruf kapitalnya di depan kalimat, untuk nama orang dan juga nama tempat atau kota ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Yuk kita jawab nomor 1. Nah, nomor 1 yuk kita susun. Di sini kita akan menyusun sebuah kalimat pertanyaan ya, berarti kalimat tanyanya kita simpan di awal ya. Di situ kalimat tanyanya adalah di mana. Nah, sekarang kita susun. Di mana kaktus dapat tumbuh? Nah, kalian bisa tulis ya di sana pakai tanda tanya. Kira-kira dapat tumbuhnya di mana ya? Yaitu di daerah gurun ya. Kaktus bisa tumbuh di daerah gurun. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita susun kata-katanya menjadi kalimat pertanyaan. Kira-kira seperti ini. Di mana kaktus menyimpan air? Nah, jawabannya di dalam batangnya ya, karena kaktus tidak membutuhkan banyak air. Nomor 3, bagaimana bentuk daun kaktus?
kaktus? Nah, itu kalimat pertanyaannya ya. Dan jawabannya adalah dari teks di atas, daunnya biasanya berduri ya. Kemudian nomor 4, kata tanyanya siapa yang ya? Kita buat kalimat pertanyaannya. Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Berdasarkan teks yang menyiramnya adalah Siti ya anak-anak. Yang terakhir nih nomor 5. Kapan Siti menyiram kaktus? Nah, berdasarkan teks, Siti menyiram kaktus 3 hari sekali. Ya, anak-anak kalian salin dalam buku tema masing-masing ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke pelajaran matematika di halaman 192. Halaman ini juga masih sama membandingkan ya, tetapi di sini ada ketentuannya. Untuk pohon kaktus itu beratnya adalah 5 ons. Dan satu lagi untuk pohon lidah buaya kecil ya kayaknya itu. Beratnya adalah 2 ons. Apa yang harus kalian lakukan pertama? Yaitu menghitung dulu jumlah banyak pohon kaktusnya. Nah, yang satu pohon kaktus aja, satu pot itu beratnya 5 ons. Sedangkan kita jawab nomor 1 ya. Pohon kaktusnya itu ada berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti 5 ons tambah 5 ons, tambah 5 ons, tambah 5 ons, tambah lagi 5 ons. Jadi bisa diartikan 5 ons dikali 5 pot ya. Jadi 5 kali 5. Jadi semuanya adalah berapa coba? Ya, betul ya. 25 ons. Oke. Untuk satu lagi itu pohon lidah buayanya ada 5 juga ya. Satu potnya beratnya 2 ons. 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons tambah 2 ons. Kalau dalam kata lain 2 ons dikali 5 pot ya. 2 kali 5 itu 10 ya. 10 ons. Nah, baru kalian bisa bandingkan yang tadi 25 ons apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 10 ons. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, anak-anak kalian lanjutkan nomor 2 dan nomor 3-nya ya. Selanjutnya untuk yang terakhir ini kalian hanya melingkari ya, warnai. Oh, di sini warnai bukan dilingkari ya. Kalau yang pembelajaran sebelumnya kalian melingkari ya. Warnai lambang yang hijau ya, yang sedang tersenyum jika pernyataan sesuai denganmu. Dan warnai lambang yang merah yang sedang bersedih jika pernyataan tidak sesuai. Contohnya nomor 1 ya. Saya dapat menyusun kalimat tanya dengan baik. Apakah kamu sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa, silahkan warnai gambar emoticon yang sedang tersenyum. Warnanya bebas ya, tergantung kesukaan kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalian belajar hari ini ya. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.